Halo Bedekers. Meski memiliki hubungan yang sangat panas dengan Amerika Serikat, namun Rusia berhasil membangun hubungan baik dengan negara-negara Amerika Latin. Salah satunya adalah Meksiko, yang hingga saat ini belum menjatuhkan sanksi ekonomi kepada Rusia atas invasinya ke Ukraina. Posisi Meksiko kurang lebih sama dengan Indonesia, yang juga tidak menjatuhkan sanksi apapun ke Rusia. Lantas seperti apa perbandingan kekuatan militer antara Meksiko dan Indonesia? Mari kita bongkar. Pada tahun 2023 ini, banyak pengamat militer yang menyatakan bahwa kekuatan militer Indonesia jauh lebih baik dari tahun sebelumnya. Misalnya dalam laman pemeringkat kekuatan militer dunia Global Firepower, yang menempatkan Indonesia di urutan ke-13 dari 145 negara. Indonesia naik 2 peringkat dari tahun lalu, di mana kita berada di urutan 15. Sedangkan peringkat Meksiko tahun ini berada di posisi 31, sangat jauh di bawah negara kita. Situs JP menilai banyak aspek dalam menentukan urutan suatu negara. Salah satu tolak ukurnya adalah ketersediaan prajurit angkatan bersenjata suatu negara. Indonesia tercatat memiliki total populasi sebanyak 277 jiwa. Angka tersebut menempatkan Indonesia sebagai negara dengan populasi terbanyak keempat di dunia. Dengan total prajurit angkatan bersenjata yang diestimasikan sebanyak 1.080.000 personil, yang terdiri dari 400.000 personil aktif, 400.000 personil cadangan, serta 280.000 personil paramiliter. Adapun militer Indonesia terbagi atas 3 matra, yakni Angkatan Darat sebanyak 300.000 personil, Angkatan Udara sebanyak 40.000 personil, serta Angkatan Laut sejumlah 75.000 personil. Sementara itu, Meksiko menempati urutan ke-10 sebagai negara dengan populasi terbanyak di dunia. Di tahun ini populasi Meksiko mencapai 129 jiwa dan memiliki total prajurit angkatan bersenjata sebanyak 415.000, yang terdiri atas 250.000 personil aktif, 65.000 personil cadangan, serta 100.000 personil paramiliter. Sama seperti Indonesia, Meksiko juga memiliki 3 angkatan militer. Angkatan Darat mempunyai kekuatan 200.000 personil, Angkatan Udara sebanyak 12.000 personil, serta Angkatan Laut sekitar 75.200 personil. Beralih kekuatan Angkatan Darat, kedua negara tampaknya mempunyai perbandingan kepemilikan alutsista darat yang cukup signifikan. Berdasarkan catatan Global Firepower, Indonesia dilengkapi dengan tank sebanyak 314 unit, dan 220 diantaranya siap digunakan kapanpun. Sementara Meksiko dilaporkan tak memiliki tank sama sekali. Namun dalam rekaman pertempuran antara militer Meksiko dan gangster kartel narkoba baru-baru ini, terlihat pasukan Meksiko menggunakan 1 unit tank. Meski begitu, Meksiko ternyata mempunyai kendaraan lapis baja yang sangat banyak. Totalnya terdapat sebanyak 32.468 unit dan siap digunakan sejumlah 21.104 unit. Angka tersebut hampir 3 kali lebih banyak dibanding jumlah kendaraan lapis baja Indonesia yang hanya 12.008 unit dan yang siap digunakan sejumlah 8.406 unit. Perbandingan alutsista darat selanjutnya adalah artileri. Dalam laman GFP terdapat 2 jenis artileri, yaitu artileri otomatis dan artileri derek. Meksiko memiliki 10 unit artileri otomatis, di mana yang tersedia hanya 8 unit, dan 52 unit artileri derek yang siap digunakan dari total sebanyak 80 unit. Sedangkan Indonesia mengoleksi total 153 unit artileri otomatis dan sejumlah 107 unit siap untuk digunakan. Serta artileri derek sebanyak 414 unit dan 290 unit diantaranya tersedia untuk digunakan. Angkatan Darat Indonesia juga memiliki 63 unit peluncur roket dan 44 unit yang siap digunakan. Sedangkan Meksiko tidak mempunyai alutsista peluncur roket sama sekali. Kemudian perbandingan kekuatan alutsista udara, lagi-lagi Indonesia memimpin telak dengan deretan jet tempur andalannya. Sebagai militer terkuat di Asia Tenggara, Angkatan Udara Indonesia dilengkapi dengan 27 unit jet tempur yang siap untuk digunakan dari total keseluruhan sebanyak 41 unit. Ada juga 37 unit pesawat serbu di mana 24 unit diantaranya siap untuk diterbangkan. Kemudian ada sebanyak 67 unit pesawat transportasi dan yang tersedia sejumlah 44 unit. Lalu pesawat latih totalnya 126 unit yang tersedia sebanyak 83 unit. Selanjutnya ada pesawat misi khusus dengan total sebanyak 17 unit, tapi hanya 11 unit yang tersedia untuk digunakan.
Lalu ada 1 unit pesawat tanker, 176 unit helikopter biasa, dan yang tersedia sejumlah 114 unit helikopter, serta 15 unit helikopter serang dan 11 unit siap digunakan. Sementara itu Meksiko hanya mempunyai 2 unit jet tempur dari total 13 unit keseluruhan. Lalu pesawat serbu yang tersedia sebanyak 21 unit dari keseluruhan sejumlah 33 unit. Pesawat transportasi yang siap digunakan sejumlah 30 unit dari total 46 unit. Kemudian pesawat latih lumayan banyak dengan jumlah total 203 unit dan yang siap untuk digunakan sejumlah 132 unit. Untuk pesawat misi khusus, Angkatan Udara Meksiko memiliki 16 unit pesawat yang tersedia dari total 25 unit pesawat. Dan alutsista yang terakhir adalah helikopter sejumlah 158 unit. Apa yang tersedia untuk digunakan? Hanya 103 unit. Dan yang terakhir, perbandingan kekuatan dari Matra Laut sedangkan kekuatan laut TNI dilaporkan mempunyai 324 total aset alutsista. Angka ini menempatkan kekuatan alutsista laut Indonesia berada di peringkat ke-6 dunia. Unggul jauh dari Meksiko yang berada di urutan ke-15 dengan total alutsista laut sebanyak 194 unit. Alutsista laut TNI terdiri dari 10 unit kapal frigate, 21 unit kapal korvet, 4 unit kapal selam, 202 unit kapal patroli, dan 13 unit kapal penyapu ranjau. Sedangkan alutsista laut Meksiko mencakup 5 unit kapal penghancur, 11 unit kapal frigate, 4 unit kapal korvet, serta 150 unit kapal patroli.